Kecaman itu muncul setelah Presiden Macron mengatakan bahwa pihak mereka tidak akan berhenti menerbitkan atau membicarakan kartun yang menggambarkan Nabi Muhammad seminggu setelah pemenggalan Guru Samuel Paty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Kalian bisa bantu channel ini untuk terus berkembang dengan klik tombol subscribe. Dan jangan lupa guys, aktifkan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video terupdate dari kita. So, choose to video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Seperti biasanya, gimana kabar kalian semua guys? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Gue doain dimanapun kalian berada, kalian harus tetap menjalankan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak dimanapun kalian berada. Oke, di video gue kali ini gue akan ngebahas mengenai sesuatu hal yang sangat viral akhir-akhir ini, yang sangat menggemparkan bahkan menarik perhatian dunia. Permasalahan yang bersumber dari pernyataan salah seorang presiden Prancis yang berkaitan dengan pembelaan penerbitan kartu Nabi Muhammad, yaitu Rasul umat Islam yang sangat-sangat dikecam oleh seluruh negara Islam di belahan dunia. Dan hal ini juga berujung pada pemboikotan produk-produk dari negara tersebut yang tidak bisa lagi dijual di negara-negara Islam. Efek dari pernyataan dari seorang presiden Prancis, Emmanuel Macron ini, akhirnya berujung pada pemboikotan produk-produk yang berasal dari negara mereka. Nah, boikot produk Prancis ini pun sudah terjadi di beberapa negara Timur Tengah sebagai bentuk protes atas pembelaan Presiden Emmanuel Macron tersebut atas hak untuk menunjukkan kartu Nabi Muhammad. Nah, pada saat ini pun pemerintah Prancis pun telah meminta aksi pemboikotan itu untuk diakhiri. Jadi, melalui Kementerian Luar Negeri Prancis mengatakan bahwa seruan ini tak berdasar dan boikot itu didorong oleh kelompok minoritas radikal. Pada dasarnya, penggambaran Nabi Muhammad dapat sangat menyinggung bagi umat Islam yang ada di seluruh penjuru dunia, teman-teman. Karena tradisi Islam secara eksplisit itu melarang gambar Muhammad dan Allah secara bersamaan. Salah satu fakta unik dari peristiwa ini bahwa dianggap menghina Islam, Presiden Prancis juga dikecam umat Kristen di Arab. Yang gue lansir dari beberapa sumber media bahwa umat Kristiani di Arab pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 turut mengutuk pernyataan otoritas Prancis yang dianggap menghina Islam dan Nabi Muhammad. Dan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, pekan lalu, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga mengatakan tidak akan mencegah penerbitan kartun yang menghina Nabi Muhammad dengan dalih kebebasan berekspresi. Nah, pernyataan tersebut langsung memicu kemarahan oleh dunia Arab dan dunia Muslim. Salah satunya adalah Jalal Chada, seorang pembawa acara senior dari saluran berita Al Jazeera, menolak segala bentuk pencelaan terhadap Nabi Muhammad. Ungkapannya seperti ini: "Saya Jalal Chada, seorang Kristen Levantin Arab, dan saya dengan keras menolak dan mencela penghinaan terhadap Nabi Islam, utusan Tuhan. Hashtag Muhammad," tulisnya di Twitter. Pernyataannya yang lain adalah seperti ini, teman-teman. "Saya menolak untuk menyakiti perasaan Muslim atau untuk mengeneralisasi terorisme dan mengaitkannya dengan Islam," tulisnya. Pernyataan yang lain juga disampaikan oleh seorang pengguna Twitter bernama Aiman, juga mengungkapkan dukungannya terhadap umat Islam. Seperti di bawah, teman-teman. "Siapa yang menyinggung dan tidak menghormati saudara muslim saya berarti tidak menghormati saya sebagai seorang Kristen Yordania," tulis Aiman di Twitter. Tidak sampai di situ saja, teman-teman, bahwa efek dari pernyataan Presiden Macron ini akhirnya berujung pada pemboikotan produk-produk yang berasal dari negara mereka. Sudah ada beberapa produk-produk yang berasal dari negara mereka yang diboikot
dan tidak bisa dijalankan lagi di daerah Timur Tengah. Dan faktanya adalah seperti ini. Produk-produk negeri anggur tersebut akhirnya diturunkan dari beberapa rak supermarket di Yordania, Qatar, dan Kuwait pada hari Minggu. Produk kecantikan dan perawatan rambut buatan Prancis tidak lagi dipajang, teman-teman. Dan di Kuwait sendiri, Serikat Pengecer Besar telah memerintahkan pemboikotan barang-barang negara tetangga Inggris itu. Kemudian Serikat Masyarakat Koperasi Konsumen yang merupakan serikat non-pemerintah mengatakan telah mengeluarkan arahan sebagai tanggapan atas penghinaan berulang terhadap Nabi Muhammad. Dan dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Prancis mengakui langkah tersebut. Ia menulis bahwa seruan untuk boikot ini tidak berdasar dan harus segera dihentikan, beserta semua serangan terhadap negara kami yang didorong oleh kelompok minoritas radikal. Gue ulangin, kelompok minoritas radikal. Wow, gue sangat menolak ini, guys. Next. Dan dari dunia maya sendiri, seruan untuk boikot serupa di negara-negara Arab lainnya seperti Arab Saudi telah beredar. Tagar yang menyerukan boikot jaringan supermarket Prancis, Carrefour, adalah topik paling tren kedua di Arab saat ini. Kemudian menyangkut dengan ekonomi terbesar kedua di Arab Saudi. Sementara itu, unjuk rasa anti Prancis berskala kecil digelar di Libya, Gaza, dan Suriah Utara, tempat yang dikuasai milisi yang didukung oleh Turki. Kemudian mengutip data statistik Turki, kantor berita Reuters melaporkan Prancis tercatat sebagai eksportir terbesar ke-10 ke Turki. Mobil Renault buatan perusahaan negara itu dilaporkan sebagai salah satu kendaraan yang laris di Turki. Kalian bisa ngebayang efek dari pernyataan seorang presiden ini akhirnya mengganggu sistem perekonomian negara mereka, dan tentunya ini sangat akan berlanjut jika tidak ada klarifikasi dari pihak pemerintah Prancis. Pertanyaannya adalah, mengapa Prancis terlibat dalam permasalahan ini atau perselisihan ini? Tentunya pembelaan keras Macron terhadap sekularisme negara dan kritik terhadap Islam radikal menyusul kemudian dengan pembunuhan guru yang bernama Samuel Paty, ini telah membuat marah beberapa sosok di dunia muslim. Presiden Erdogan contohnya bertanya dalam pidatonya seperti ini, apa masalah individu bernama Macron dengan Islam dan Muslim? Sementara pemimpin Pakistan, Imran Khan, juga menuduh sang pemimpin Prancis menyerang Islam jelas tanpa memahami apapun tentangnya. Hal serupa juga pernah terjadi di kota Denmark, bahwa pernah terjadi kasus pelecehan terhadap Nabi Muhammad pada tahun 2006 berbuntut pada pemboikotan produk-produk Denmark yang sering diekspor ke negara-negara Arab. Akhirnya yang terjadi adalah sebagai berikut. The National melaporkan ekspor ke Arab Saudi turun 40% setelah boikot dilakukan, sementara ekspor ke Iran turun 47% jika mengacu pada data nasional. So, ini adalah sesuatu efek resiko yang terjadi dari sudut pandang ekonomi setelah adanya pemboikotan di Denmark pada tahun 2006. Hal serupa juga diprediksikan akan terjadi juga di negara Prancis, efek dari pernyataan presiden mereka. Dan ini akan berujung panjang jika tidak ada klarifikasi dari pihak negara anggur tersebut. Tentunya efek dari pernyataan Presiden Emmanuel Macron ini akan menuai banyak sekali resiko, terutama dalam bidang ekonomi, jika ini tidak bisa diselesaikan. So, ini yang harus benar-benar kita perhatikan, bahwa kebebasan berekspresi itu benar bisa dan tidak ada larangannya, akan tetapi harus bisa menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lain, dan tidak mengandung unsur pencelaan ataupun apapun itu. Oke, mungkin itu aja video gue kali ini. Semoga memberikan informasi buat kalian semua. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada, dan tetap support channel ini dengan klik tombol like, comment, dan subscribe, biar channel ini terus berkembang dan terus memberikan informasi-informasi terupdate buat kalian semua. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.